Selamat datang di Stikes BTH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di BTH Channel. Siang ini alhamdulillah di depan Bu Enci, di depan BTH Resto sebagai ikon baru dari BTH. Di samping saya ada 2 orang dosen tetap dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis atau Analis Kesehatan. Yang pertama Ibu Rohmanah Suhartati atau panggilannya Bunci. Selamat siang Bunci. Selamat siang Pak. Dan yang kedua Ibu Kori Novitriani. Selamat siang Bu Kori. Alhamdulillah siang ini kita bisa dipertemukan setelah janjian di Facebook ya Bu. Di media sosial. Di media sosial itu konvergensi yang bisa mempercepat eksekusi ya. Nah, kedua dosen ini teman-teman sekalian, khususnya mahasiswa, kebetulan sudah memproduksi banyak buku. Di antaranya buku yang ada di genggaman saya. Yang pertama ini buku Ajar Pengetahuan Media dan Reagensia. Ini pasti berkaitan dengan kompetensi inti seorang mahasiswa analis kesehatan ya. Dan yang satu ini buku sastra, karya sastra, karya Bu Kori sendiri, yaitu ini bagus nih, Bergerak Terus Menggapai Asa Menjadi Nyata. Ini rasa-rasanya nanti kalau saya elaborasi ada perjalanan hidup dia saat ini. Kita lihat nanti ya. Baik, saya mungkin akan langsung bertanya ke Bu Enci dan Bu Kori. Saya panggil Ibu Enci dan Bu Kori ya. Biar lebih familiar. Bu Enci dan Bu Kori, Bu Enci dulu barangkali. Ini latar belakang sehingga teman-teman berdua memutuskan untuk membuat sebuah karya akademik berupa buku ajar ini dulu seperti apa Bu? Mungkin bisa diceritakan, mudah-mudahan nanti bisa menjadi motivasi bagi dosen. Baik, terima kasih Pak Asep atas kesempatannya di siang hari Siap, ini. walaupun agak panas ya. Kita bisa sharing ya. Siap. Terkait dengan kami berdua ini sudah mencoba untuk membuat buku ya, terutama buku ajar yang saat ini sedang dilaunchingkan tentang media reagensia. Awalnya latar belakang kami membuat buku ini adalah ingin membantu para mahasiswa begitu, di dalam penyediaan sarana pembelajaran yang mudah begitu ya. Karena selama ini memang kami hanya menyediakannya untuk media ajar itu berupa PowerPoint seperti itu ya. Kemudian ada juga video-video dan lain sebagainya. Namun sepertinya untuk membuat karya ilmiah, kemudian untuk mahasiswa ingin melakukan pengabdian masyarakat begitu, ini biasanya membutuhkan referensi-referensi. Oleh karena itu saya dan Bu Kori Kebetulan dari 2 disiplin ilmu yang sama. Gitu. Ya, di satu prodi. Oh, satu prodi, tapi disiplin ilmunya Beda. Oh, beda. Saya pikir Bu Enci di mikro, Bu Kori di mikro juga enggak ya? Oh, beda. Iya. Kami berbeda latar belakang. Oh, iya. Disiplin ilmunya, Betul. saya lebih ke mikrobiologi. Betul. Dan Bu Kori di kimia ya, lebih ke kimia, biokimia begitu. Iya. Nah, di situ saya terpanggil begitu ya untuk membuat suatu media, terutama buku ajar, dan buku ajar ini juga saya rasakan sangat banyak sekali manfaatnya, terutama bagi diri kita sendiri sebagai dosen juga sangat dituntut begitu. Otomatis ya. Ya, untuk kita bisa banyak punya karya. Nah, ngomong-ngomong Bunci atau Bu Kori ini buku pertama Ibu atau ada buku yang lebih mendahului karya ini? Ini buku pertama untuk aja. Oh, jadi ini buku pertama. Waktu itu terbit tahun berapa? Kita 2019. Iya, 2019. Oh, 2019 ya. Jadi memang belum lama umurnya. Iya, akhir 2019. Padahal Bu Enci dan Bu Kori udah lama kan? Iya, betul. Idenya tersentak bagaimana? Kolaborasi berdua begitu kan, bisa aja berempat waktu itu atau bisa bertujuh gitu. Bu Kori mungkin bisa ceritakan. Ya, waktu itu kan kami memang berada pada mata kuliah yang sama. Oh, pengampu ya? Ya, pengampu yang sama di media reagensia, dan itu juga pada saat perubahan kurikulum. Jadi media reagensia itu merupakan kurikulumnya Baru. mata kuliah yang baru. Jadi untuk
apa sih yang mau disampaikan gitu ya. Jadi kita kan mencari bahan ajar dan lainnya, terus dibuatlah diktat awalnya. Oh ya, Tapi karena kalau dibuat diktat jadi ketebelan, betul. terlalu banyak. Dan kayaknya nggak formal begitu ya. Jadi kalau referensi diktat gitu kan nggak canggih juga ya. Makanya waktu itu tuh, deh gimana kalau kita buat buku? Nah, biasanya kan yang untuk memulai membuat buku tuh tingkat kesulitan yang kita rasakan itu kan rasa malas, ya kan? Nah, bagaimana mengatasi? Pertama kan kalau berdua sih relatif ada yang saling memotivasi. Tapi kalau bersendiri gitu, wah itu finishingnya sulit gitu. Nah, apa sih kiat untuk menghindari atau mencegah rasa malas menulis gitu, Bu Korin? Kalau apa nih? Sebetulnya kalau malasnya itu gimana ya? Lebih banyak kegiatan. Oh, aktivitasnya Ya, kan aktivitasnya terlalu banyak gitu. Jadi bukan ke tidak fokus gitu. ya gitu. Jadi akhirnya ini cukup lama itu Ya. bakalannya cukup tahun-tahun. Niatnya sudah lama gitu Oh, ya. jadi ini terbengkalainya ada ya, Ada. terbengkalai. Oh. Kali terus. sampai pas waktu saya sandwich buncinya ngabarin, sekarang harus jadi. Nah, di sini kan Bunci ada media dan reagensi. Berarti memang ini identik dengan ya lebih fokus dari bahasan mikrobiologi. Mengapa Bunci tertarik untuk mengangkat media dan reagensi? Tidak buku ajar mikrobiologi secara umum gitu. Ya, Mungkin ada latar belakang. Ini terkait dengan mengapa bukunya yang di launching media reagensia yang merupakan salah satu bagian dari mikrobiologi gitu. Karena saya berpikir bahwa mikrobiologi itu kan sangat luas, tapi dasarnya itu lebih banyak di media dan reagensia terkait dengan bagaimana perkembangbiakan mikroorganisme kan, sehingga media reagensia ini juga kayak mudah tapi susah atau susah tapi mudah juga begitu. Sehingga saya berpikir bahwa kayaknya ini kita membutuhkan gitu ya untuk membuat suatu buku yang mana buku ini berharap bisa sebarannya itu luas gitu, tidak hanya kalangan kampus SBTH saja gitu ya, tapi yang minimalnya secara nasional bisa diterima begitu, dan kalangan masyarakat juga bukan hanya lingkungan pelajar saja, meskipun dalam Ya anak kedokteran juga bisa baca buku ini gitu kan. betul meskipun itu buku ajar gitu, tapi pada prinsipnya praktisi pun bisa kan menggunakan buku ini gitu. Karena buku ini pada prinsipnya memang membuat media dan reagensi itu biasa sehari-hari digunakan di laboratorium untuk bekerja begitu, sehingga sangat dibutuhkan. Nah ini kan kalau saya lihat ini penerbitnya Jogja, ya, enggak Tasik, enggak Bandung gitu. Bu Kori bisa diceritakan kenapa sih ujuk-ujuk ke Pelita Ilmu di Jogja? Apa ada yang nawari, mempromosikan, atau mungkin ada konektivitas, biasanya persahabatan antar dosen, udah di situ aja. Mungkin ada latar belakangnya kenapa di Jogja diterbitkan. Sebetulnya yang lebih tahu Jogja itu Bunci. Oh, Bunci. Tepatnya ke Bunci. Ya, gimana Bunci? Kok ujung-ujung di Jogja jauh amat begitu kan? Jogja selalu punya kenangan. Wah, itu saya itu. Jogja selalu punya kenangan. Betul. Ya maksudnya gini Pak, jadi sebetulnya itu tanpa mungkin sudah qadarullah gitu ya, kita dapatnya penerbit dari Jogja begitu. Karena sebetulnya ini adalah karena buku yang pertama kan sebagai pengalaman awal begitu. Saya juga mencari-cari ini kira-kira penerbit mana yang mau gitu ya menerbitkan buku kami, dan kita mencoba langsung satu tahap berproses gitu. Tetapi ya qadarullah juga gitu ya, ternyata prosesnya tidak berliku-liku gitu. tidak banyak penerbit yang kami sunting begitu ya. Pada saat kami mencari rekanan begitu, ada teman dosen yang merekomendasikan bahwa ada di Jogja. Kami mencoba gitu. Awalnya kami mencoba memastikan dan mereka setuju dengan draft kami gitu, dan akhirnya kita lanjuti untuk diterbitkan. Kita tahu kan banyak sekali buku ajar kesehatan yang membanjiri, sempat membanjiri Gramedia atau mungkin toko buku lain ya. Dan
kecenderungannya kan, ya mohon maaf, yang disebut dengan buku ajar dengan apa namanya, fotokopian yang dibukukan begitu, ini hampir tidak ada bedanya begitu ya. Misalnya mohon maaf, ada dosen yang menerima materi dari profesornya atau dari dosen, yaitu diketik ulang saja lalu kemudian dijadikan bukti. Nah, akhirnya kan membanjiri sempat, tapi beberapa akademisi menganggap itu jauh dari kualitas sebagai sebuah buku ajar yang baik. Bagaimana Bu Kori menjamin bahwa buku ajar yang ibu-ibu susun ini memiliki satu kualitas standar mutu tertentu berkaitan dengan buku ajar? Kalau dalam penyusunan buku ajar ini kita memang mengambil dari berbagai sumber. Okay. Jadi kita nggak bisa membuat itu sendiri ya, pasti ngambil literatur dari berbagai sumber. Dan kita juga ada beberapa yang seperti resep itu kan sulit kita. Betul. Gitu ya. Artinya di sini ada materi-materi yang mungkin tidak ada di buku lain. Nah, kan begitu kan? Nah, saya mau mempromosikan itu. Artinya di buku ajar yang ini memang ini kumpulan dari beberapa referensi yang memang oleh ibu berdua dikaji dan itu belum ada di buku-buku yang baik. Bu Unci, kalau saya tanya diferensiasi ini sudah masuk ke diferensiasi bisnis ya. Puas nggak dengan performance penerbitan pertama? Buat saya sebagai pengalaman pertama gitu ya, puas lah gitu dengan penerbitan seperti ini, karena tadi kan jangkauan kami gitu, kami ingin buku ini terjangkau cukup luas, tetapi juga daya beli dari masyarakat juga sangat terjangkau, sehingga kami ngomong-ngomong berapa ini? nanti boleh dilihat di belakang ya. Oh iya, ada saya. Begitu. Untuk harga. Dan luar Jawa beda ya. Jadi begitu Pak, jadi kita ingin terjangkau gitu, sehingga kami pun ya itulah istilahnya normal lah ketika buku dengan performance warna full color dan lain sebagainya pasti ada resiko terhadap harga. Tapi kami juga di sini ingin menjamin kualitas dari buku ajar ini sehingga harga terjangkau dan kualitas pun tidak mengecewakan. Mudah-mudahan bisa terus bisa bermanfaat dan banyak orang beli, banyak orang memanfaatkan lah gitu. Pengalaman sih biasanya akhir tahun ada royalti ya. Pengalaman gitu. Suka ujuk-ujuk, Bu, ini kejual begini gitu kan. Sampai sekarang ada ya Bu? Untuk kami pernah baru beberapa bulan jadi kami belum. Ya, kami masih gencar-gencar promosi. 2019 terbit bulan? Juni. Oh iya, berarti sudah hampir 1 tahun, tapi karena pandemi ya. Jadi kami masih gencar-gencar. Ada rencana perbaikan isi atau penambahan referensi atau perbaikan performance untuk buku ini ke depan? Allah, kita sudah berencana barusan juga pas datang ke sini kita ngobrol-ngobrol di jalan, kayaknya kita harus segera juga membuat revisi karena setelah cetak buku jadi kemudian kita kan baca kembali begitu ya, proofreading, kemudian dengar testimoni gitu kan dari para pembeli terutama dari mahasiswa, kami merasa ada kekurangan. Oleh karena itu ke depan mudah-mudahan bisa ada edisi revisi. Kan bisa dibuat segmentasi, ini tetap jalan terus dulu, edisi eksklusif bisa juga sehingga nanti konsumen dipaksa memilih mau yang itu. Ada 2 segmentasi. Soalnya kita rasakan juga berkaitan media itu kan ini juga bisa dipakai di fakultas kedokteran misalnya. Artinya anak-anak kedokteran, mohon maaf, mungkin keterjangkauan secara biaya yang relatif ada, mungkin butuh yang warna, butuh yang colorful. Baik Bu Unci, jadi itu teman-teman sekalian, ini satu buku berkaitan dengan pengetahuan media dan reagensia. Di sini kalau nggak salah Bu Kori ada berapa bab Bu? Ada 7 ya? Ada 7 ya. Nah mungkin ke depan dengan seiring dengan tuntutan konsumen tadi, masukan-masukan mungkin ada penambahan dan lain-lain. Mungkin kita cukupkan untuk buku ini dan saya sambung ke buku yang kedua ini. Tolong Pak Owen bergerak terus
masih terus bergerak Masih. menggapai asa, insya Allah sebentar lagi menjadi nyata, sebentar lagi. Ya ini saya sih melihat ada, biasanya orang bikin cerpen itu ada sebuah peristiwa historical Ya. yang mendorong orang untuk menggerakkan ini tangan gitu untuk menulis. Sebetulnya latar belakang ada judul seperti ini apa Bu Kori? Jujur ya. Mungkin nanti teman-teman bisa jadi sumber motivasi juga. Silakan Bu Kori. Ya sudah, untuk buku antologi ini kan saya nggak sendiri juga gitu ya, iya, betul. beserta teman-teman yang lain gitu, yang kebetulan memang untuk buku ini tuh mereka itu menuliskan tentang kehidupan di luar negeri Oke. gitu. Jadi Jadi ini bercerita Iya. tentang kehidupan di luar negeri loh. jadi orang Indonesia yang Iya. sudah pernah ke sana. Dan semuanya juga ini adalah perempuan-perempuan semua. Ayo, gitu. luar biasa. Ya, jadi para sandi lah Ya, dibilangnya. saya sebut ya, Endang Winati, Bu Kristi Zega, Beni Munir, Korido Fitriani, Ulfah Wahyu, dan Miftahul Hasan. Dan sekedar supaya tahu, Ibu Kori ini kebetulan sedang studi doktoral ya, S3 di Unpad. Nah, pada satu saat pergi keluar. Iya. Silakan teruskan. Ya, nah jadi saya itu sebenarnya membuat buku ini tuh karena awalnya tuh ada yang memberitahukan akan membuat buku antologi tentang Oh. beasiswa ada gitu. Jadi saya sudah memang merasa kalau saya tuh nggak bisa apa gitu ya, tidak punya apa-apa gitu ya, kemampuannya juga dibandingin yang lain nggak inilah. Tapi ya alhamdulillah itu Allah juga kemudian rezekinya sudah ke sana gitu ya. Betul. Walaupun menurut saya itu apa ya? Penuh liku-liku. Ya, tapi ternyata keinginan untuk bisa ke luar negeri itu bisa gitu dan gratis pula. Gratis ya. Cita-citanya. Baik. Nah seperti itu gitu. Jadi saya juga di sini mencoba untuk menginspirasi yang lain, teman-teman yang lain gitu, karena saya itu kendalanya itu di bahasa. Jadi kalau bapak atau teman-teman nanti ngelihat di situ, kalau judul saya itu gara-gara bahasa gitu. Oh. Karena itu kelemahan saya gitu dari dulu gitu. Jadi kan memang saya ngerasa bahasa Inggris saya kurang bagus gitu ya, tapi modalnya nekat gitu kan. Kadang-kadang yang bonek lebih sukses Bu. Terus? Jadi saya Berani dulu ya. iya menceritakan pengalaman tentang itu semua. Ya, paling tidak kan pengalaman ibu itu akan menular energinya ke yang di sampingnya. Insya Allah. Itu paling tidak. Kan saya memprovokasi itu gimana gitu ya. Nah, jadi ceritanya ini kan mungkin pengalamannya beda-beda. Iya. Negaranya juga beda-beda. Iya. Nah, bagaimana bisa menyatukan satu kehendak gitu? Oke, kita bikin buku. Memang sih kalau hidup di negeri orang, semangat nasionalisme muncul, ya kebersamaan muncul. Apakah itu atau mungkin ada hal-hal lain Bu, sehingga menjadi satu kehendak untuk bikin buku? Ini juga mungkin ini ya apa ya takdirnya Allah juga Ya. ya, karena sebelumnya itu kan kita nggak tahu, semua orang itu kita nggak kenal. Tidak berkenalan. Nggak kenal gitu, tapi pada saat jadi ternyata yang mengisi itu tuh ada beberapa orang yang di Jerman, ada yang di Arab Saudi gitu ya, di Jepang gitu kan. Jadi Kenalnya melalui media sosial atau Enggak. ketemu darat? iya, jadi kami itu dikenalkan di komunitas menulis. Oh, gitu. komunitas. Iya, jadi sebelumnya saya pernah ikut Komunitas. menulis. Nah itu ya, pentingnya ikut komunitas itu. Kemudian teman saya juga ada yang penggerak literasi juga, gitu Ah, kan, jadi betul, mengenalkan. Nah, jadi ya Hmm. itu gitu, mencoba. Ada komitmen nggak, misalnya karena nulis bareng? Yang penting jadi dulu, gitu kan? Bagaimana lah, pokoknya nulis aja gitu kan? Biasanya over criticize, kadang-kadang tidak jadi-jadi. Ya, Kamu kok jelek? Nah, kadang-kadang kan tidak jadi-jadi. Apakah ini semacam apa ya? Satu tadi spirit yang sama, udahlah yang penting tuangkan aja. Kita tidak usah mengkritik apa isinya dan pokoknya tuangkan. Apa begitu atau bagaimana? pada dasarnya sih ya seperti itu. Jadi, Oh, tulis aja. tulis, gitu, iya. mengalir. Mengalir aja. Nanti ada kan yang editornya gitu, Betul. mereka hanya melihat tata bahasanya saja gitu. Jadi kalau ini diceritain aja gitu, Betul. seadanya gitu. Ya. Di sini pakai hiasan atau cerita sendiri, nama sendiri?
Saya belum baca loh buku. Iya, kan sengaja. Oh, misalnya Kori kan bahasa menjual juga tuh Kori gitu kan. Beda dengan Suhartati gitu. Beda gitu. Apakah pakai nama lain? Iya, pakai nama Nama. lain. Jadi semua yang ada di sana itu Nama samaran. iya, tapi memang dituliskan kalau itu semuanya itu Tulisan Bu merupakan Kori, nama tulisan keberapa di antara buku ini? ke- 1, 2, 3, 4. Oh, ke-6. Nah, yang ke-6 itu tulisan Bu Kori Murni. Misalnya kan beda-beda setting penulis pertama dengan penulis Bu Kori misalnya. Itu setting apa? Biar penasaran dikit aja. Setting apa yang Ibu tulis berkaitan tulisan itu? Kan itu judulnya gara-gara bahasa. Iya. Nah, gara-gara bahasa. Setting pertamanya itu persiapan untuk sekolah. Berarti BTH disebut-sebut juga ya. Persiapan sekolah. Terus habis itu Ya, persiapan sekolah, terus kendala apa yang saya dapatkan, apa aja yang harus disiapkan kalau kita mau sekolah ke depan. kendala duit ada di sini. Kendala duit, Jangan saja gitu. Ada di sini. enggak disebutkan. Enggak tuh. Duit tidak disebutkan. Berarti Kerjakan saja. tidak terbatas. Karena kalau udah bakal jadi pasti jadi. Gitu aja. Nah, itu prinsip ya. Lalu kemudian persiapan, dari persiapan masuk ke Ibu Kori, mohon maaf, beasiswa pemerintah. Jadi deh. Gitu. Nah, berarti kan pada saat itu kita sudah tahu lah ya bahwa beasiswa itu kan untuk ini, untuk di luar yang kita tidak ketahui dan tidak tentu. Nah, apakah selama menjalani studi, apalagi ada pengalaman keluar, ada kerinduan khusus misalnya, berapa lama Bu Kori di luar? Saya 3 bulan. 3 bulan, nah 3 bulan kan lumayan Bu. Ada kerinduan khusus yang tertuang di cerpen ini. Enggak muat. Oh, nggak muat tuh artinya akan ada edisi baru gitu ya. Akan ada. Saya kan begitu nyentilnya dan ternyata betul. Sekali menulis itu pasti Ketagihan. Saya nanti juga bakal ada lagi judulnya Ikhlas. Itu. Wah, hanya kena edisi bincang-bincang ini. Baik teman-teman sekalian. Jadi saya kira ini butuh ya untuk bukan bedah buku, apa belum sih ya, mahasiswa lalu kemudian sharing isi. Mungkin bedah buku betul, tapi di inisiasi mahasiswa Bu Kori sebagai narasumbernya gitu ya, sehingga nanti mungkin nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen Ibu bisa tertransformasikan ke mahasiswa ya. Baik, intinya teman-teman ini buku cerita pendek dan mungkin sebetulnya ada satu karya lagi, tapi antologi puisi ya. Tadinya saya mau nyuruh Bu Kori berpuisi spontan, tapi karena bukan buku itu, jadi hanya buku ini. Jadi saya hanya bisa mengelaborasi mungkin sekelumit ya, supaya teman-teman penasaran bisa. Ini bukunya tipis, pasti harganya amat sangat terjangkau. Ya, apalagi kalau buku ini sebetulnya udah ada e-booknya. Oh, berarti free, bisa free ya? Enggak free Oh, juga. enggak free juga? Ya, berjual. Cuman maksudnya kalau harga e-book itu lebih murah dibandingkan cetak. Iya, pasti. Bung ini Kalau aja. yang itu belum e-book. Ini kan chat time aja 2 kali chat time lah. Menyebut produk ya nggak apa-apa lah. Nah, kalau ini mungkin seperempatnya atau mungkin setengahnya ya. Jadi saya yakin teman-teman mahasiswa juga barangkali punya potensi menulis. Nah, Bu Kori bisa dijadikan mentor untuk teman-teman mau mengembangkan bakat nulis, karena potensi BTH ini besar sekali. Nah, tetapi tentu saja ini butuh keseriusan kita untuk mendorong. Ya, ini sleeping giant ini. Pak Wawan, saya kira cukup ya. Siang hari ini kita bincang-bincang santai dengan Bu Suhartati dan Ibu Kori, dua-dua dosen tetap Prodi Analis Kesehatan atau PLM, yang termasuk produktif menulis buku, dan buku yang pertama mereka tulis
berkaitan dengan ilmiah adalah buku Pengetahuan Media dan Reagensia. Dan ini saya yakin untuk mahasiswa TLM seluruh Indonesia sangat butuh, termasuk untuk anak kedokteran. Ya. Dan buku yang satu ini buku bercerita tentang pengalaman Bu Kori mengikuti sejak persiapan sampai melanjutkan studi di jenjang S3. Ya, ini juga bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi. Terima kasih Bu Unci dan Bu Kori atas waktunya. Mohon maaf diganggu dan mudah-mudahan lain kesempatan juga bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip.